Di bawah langit biru Jayapura yang megah, tepat matahari pertama menyapa Indonesia. Di antara kekayaan alam yang melimpah dan senyum tulus anak-anak Papua, ada sebuah janji yang harus kami jaga. Janji untuk terus membersamai murid dalam setiap proses yang dilaluinya. Saya Adiryani Wahyuti, seorang guru di Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua, pada program kalian pengembangan perangkat lunak dan JEM. Ini adalah kisah kami, bagaimana kami mendobrak batas dan menjadikan coding dan kecerdasan artifisial jembatan kami menuju masa depan yang lebih baik. Pada kondisi kelas, murid terlihat pasif dalam menyelesaikan kasus yang diberikan oleh gurunya. Guru terlihat seperti mendikte murid. Fokus pembelajarannya tidak terdapat pada murid, tetapi fokus pembelajarannya terdapat pada guru tersebut. Pada kondisi ini, guru merasa terbebani karena tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan tidak mampu menguasai kelas. Dalam hal ini, guru merasa terbebani saat membuat perangkat ajar atau administrasi karena tidak dipahami dengan baik oleh guru tersebut. Guru membuang banyak waktu dalam pembuatan perangkat ajar. Empat, lima, ganti 1, 2, 3, 4, 5. Ayo cepat, cepat. Setelah guru tidak merasa terbebani oleh administrasi pembelajaran, guru terlihat sangat aktif di dalam kelas dan mendukung kebutuhan belajar murid. Di kelas, murid terlihat sangat aktif dikarenakan murid merasa dihargai oleh guru tersebut dan guru tersebut merasa dia ada untuk muridnya. Guru melakukan praktik baik dengan cara diseminasi ke rekan sejawat. Diharapkan banyak guru yang terinspirasi oleh praktik baik tersebut. Oke, selamat siang Sharon. Sharon, kan kemarin kita sudah belajar tentang KKA nih. Menurut Sharon, penting nggak KKA? Sangat penting. Sangat penting. Terus, menurutmu keuntungannya apa dari KKA? Menambah ilmu karena baru, jadi bisa coding yang edukasi juga baru, jadi kita bisa menambah ilmu untuk pelajaran lagi. Kira-kira mudah nggak sih? Ada mudahnya, ada susahnya juga. Susahnya gimana? Susahnya Susahnya gimana? Kalau belajar bahasa pemrograman sendiri, menurut Sharon susah nggak? lumayan susah kalau belum paham. Jadi, bisa nggak misalnya, kan Sharon jurusan PPLG nih, bisa nggak KKA ini kita terapkan di jurusan lain? Bisa juga. Menurut Sharon, teman-teman pada bisa nggak? Pasti bisa juga kalau belajar. Siap, benar. Terus, ini kan programnya baru nih, KKA ini. Terus nanti mau diterapkan di sekolah. Menurut Sharon, anak SMK bisa nggak? Pasti bisa. Bisa belajar KKA? Bisa juga. Walaupun dia bukan jurusan PPLG? Iya. Walaupun dia nggak punya perangkat? Kadang ada perangkat sekolah juga bisa digunakan. Oke, kalau gitu. Terima kasih Sharon untuk masukannya. Ya, selamat siang, Davian. Davian, kemarin kan dia sudah belajar KKA nih. Menurut Davian, KKA itu sulit nggak? Tidak terlalu. Nggak terlalu, berarti ada kemungkinan sulitnya. Sulitnya di mana menurut kemarin? Mengerti program masih proses. Dengan pemrogramannya baru ya. Terus, butuh nggak sih? Di pembelajaran sekarang ini butuh nggak? Penting nggak? Bisa juga penting. Bisa dibilang juga. Iya. Kalau menurut Davian nih, misalnya di semester depan atau di semester ini, KKA itu diterapkan di jurusan lain. Tadi kan PPLG nih. Terus saya terapkan di jurusan lain. Menurut Davian mereka bisa nggak? Tentang belajarannya sih, tentang belajarannya mungkin efektif. Kalau nggak berarti, maksudnya kalau mereka nggak tertarik berarti nggak ya? Nah, Kalau di SMK sendiri, kalau saya sendiri, mungkin kalau untuk pengenalan bisa. dari sisanya misalnya. Tapi kalau misalnya mereka sampai di bahasa pemrograman gitu, Ya itu lagi kembali. kembali ke terus penting nggak itu udah kesulitan penting aja sih berarti. Udah itu aja nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Rajab. Selamat siang Bu. Rajab kemarin kan kita sudah belajar KKA nih. Menurut Rajab KKA itu penting atau enggak? Sangat penting Bu, terutama untuk pendidikan murid dalam artian ya itu kan sangat mendukung banget untuk murid pembelajaran. Menurutmu KKA ini terbarukan nggak sih? Baru kan, Karena AI-nya itu. ya. Tapi biasanya jangan-jangan juga kalau dulu pakai AI. Hanya aja. Menurutmu butuh nggak? Kita butuh nggak di zaman sekarang ini KKA? Kita belajar KKA. Misalnya kan zaman sekarang nih, terus KKA itu kita masukkan ke dalam pembelajaran. Menurutmu butuh nggak? Butuh Bu, sangat butuh. Karena itu sangat menunjang apa ya? Kalau dibilang menunjang nggak menunjang banget, tapi kalau diterapkan sangat bagus Bu. Ya kalau diterapkan. Susah nggak belajar KKA? Ya, gampang, tapi kamu boleh. Menurutmu ketika KKA itu, kan banyak jurusan PPLG. Ketika KKA itu saya terapkan di jurusan lain, bisa nggak mereka? Bisa, tapi balik lagi ke murid-murid. Cara belajarnya dengan mungkin guru yang menerapkan pembelajaran itu. Kalau diterapkan di SMK bisa berarti. Pasti sih bisa. Kalau di SMA bisa juga nggak? Di SMA bisa ketikanya saya nggak sekolah sekarang kan saya SMK. Kalau misalnya nih kita belajar KKA di kelas tanpa perangkat, memungkinkan nggak? Nggak mungkin. Mungkin tanpa perangkat komputer, Oh mungkin. karena pakai HP.
Saranmu apa buat KKA ke depannya? Harusnya ada inovasi-inovasi baru sih buat kayak biar belajarnya jadi lebih menarik lagi. Kemarin itu sih Ya karena kan masih awal sekali. Nanti diperdalam lagi sih itu. Jadi menurut KKA itu penting? penting sangat Butuh? banget. Itu saja aja testimoninya. Terima kasih. Kemarin kan sempat diseminasi tentang coding dan kecerdasan artifisial nih. Menurut Bu Nur, butuh nggak KKA itu di sekolah kita? Butuh. Penting nggak? Penting sih menurut saya, penting karena sejauh ini kan kita sudah ke arah modern ya. Jadi semua butuh teknologi AI dan lain sebagainya. Terus menurut Bu Nur, bisa nggak sih KKA ini ada di jurusan lain? Maksudnya dia juga masuk di jurusan lain, anak-anak kita itu bisa nggak? Bisa, tergantung dari jurusannya. Jadi nanti mereka di jurusannya nanti mereka menggunakan apa? AI, Iya, AI. untuk penggunaan AI-nya. Nah, di jurusan lain ini kan juga nanti mereka di fase F itu mereka dapat codingan. Jadi buat aplikasi, menurut Bu Nur, jurusan lain bisa nggak? Selain jurusan PPLG, menurut Bu Nur sendiri, mereka mampu nggak sih untuk buat aplikasi sendiri? Bisa. Saya rasa bisa, tergantung dari mereka punya mereka punya semangat, mereka punya kemauan, ya. Terus apa lagi namanya tuh, mereka punya HP enggak, komputernya memadai atau tidak, fasilitasnya. Jadi menurut Bu Nur bisa ya? Bisa. Terus penting nggak sih? Penting. Penting. Butuh? Sangat Oke. butuh dan sangat penting. Terus misalnya nih, di bahasa Indonesia, kan Bu Nur nih guru bahasa Indonesia. Ya. Menurut Bu Nur nih, ketika bahasa Indonesia kita masukkan coding di dalamnya, mampu nggak sih? Bisa nggak? Bisa sih menurut saya. Bisa. Jadi misalnya ini kita combine antara, jadi kan di elemen untuk penggunaan prompt itu kan pakai bahasa Indonesia. Berarti bisa nggak sih KKA ini kita gandeng untuk pembuatan promptnya itu digabungkan dengan mampunya guru bahasa Indonesia? Bisa. Jadi nanti mereka tinggal menyatukan saja tuh dengan bahasa Indonesia dengan jurusan yang apa? Ya, KKA. Pak Richard, Selamat siang. Pak Richard, kemarin kan sempat saya diseminasi tentang KKA ini. Iya. KKA ini kan diterapkan di SMK. Menurut Pak Richard sebagai guru fisika, Iya. menurut guru yang maksudnya sesuai dengan Pak Richard nih, menurut Pak Richard KKA itu penting nggak diterapkan di SMK? Ya, itu sangat penting karena teknologi sekarang sangat mendukung pembelajaran di kelas sehingga dengan adanya mapel apa tadi KKA, anak-anak bisa meningkatkan kemampuan mereka di dalam mempelajari teknologi. Secara khusus teknologi yang sangat familiar saat ini seperti AI. Iya. Seperti itu. Menurut Pak Richard nih, KKA itu bisa nggak sih diterapkan di jurusan lain? Bukan hanya kan jurusan kita banyak nih Pak. Iya. Kalau anak PPLG, beberapa guru pasti menurut kami pasti Iya, mereka bisa. Tapi kalau kita terapkan di jurusan lain, menurut Pak Richard, siswanya kita itu kesulitan atau tidak? Kesulitan dan tidaknya tergantung mereka punya alat. Kalau memang ada komputer, ada handphone yang mendukung, pasti bisa. Tapi kalau dia tidak mempunyai handphone, tidak punya laptop, IT kendalanya di situ. Untuk penerapan bisa saja dan mungkin materinya tidak sama seperti yang di bidang komputer memang ada batasannya. Intinya penerapannya sesuai dengan jurusan-jurusan. Sesuai KKA dengan di jurusan kuliner, KKA di jurusan Iya, memang perhotelan, kalau seperti itu. yang di berpikir komputasional itu di elemen yang pertama itu mereka sesuai dengan bidang kalian Bidang mereka. kalian. Jadi menurut Pak Richard mereka bisa. Mereka bisa Untuk kecerdasan artifisialnya. sesuai dengan mereka punya bidang. Di fase F itu mereka dapat codingannya, codingan KKA. Jadi mereka rencananya mereka di fase F itu mereka membuat aplikasi. Iya. Menurut Pak Richard di jurusan lain bisa nggak tidak? Saya kembali lagi ke pengajarnya dan ketersediaan alat yang ada di sekolah. Jadi menurut Pak Richard kalau misalnya pengajarnya mumpuni, alatnya Iya, juga mumpuni, pasti alat anak-anak mumpuni, juga bisa. bisa. Oke, berarti menurut Pak Richard KKA ini penting Sangat penting untuk dan anak-anak. dibutuhkan ya. Iya, sangat Oke, penting. itu saja Pak Richard. Terima kasih. Testimoninya. Selamat siang Pak Saka. Selamat siang Bu Ani. Pak Saka kemarin saya sempat diseminasi tentang KKA. Ya. KKA ini kan diterapkan di SMK maupun di SMA sesuai dengan peraturan menteri. Menurut Pak Saka sebagai guru PPLG, Ya. KKA itu bisa nggak sih kita terapkan di jurusannya PPLG? KKA, kalau untuk jurusan PPLG sangat bisa. Karena kebanyakan siswa sekarang kan mereka kalau mau cari coding, mereka sekarang itu tanyanya ke ChatGPT atau mungkin ke Blackbox AI. Jadi ujungnya mereka kalau bertanya sekarang tidak seperti kita dulunya, yang kita mungkin mencari di Google seperti bagaimana, mereka langsung bertanya ke AI. Jadi sangat penting apalagi untuk mereka saat ini mereka mau mencari informasi ataupun mungkin coding-coding sesuai dengan mereka punya project. Itu kalau di PPLG. Untuk Kalau PPLG. misalnya nantinya akan diterapkan di jurusan lain, menurut Pak Saka mereka bisa nggak di jurusan lain? Seharusnya bisa. Karena zaman sekarang pun mereka kalau mau mencari apalagi ChatGPT itu sudah terlalu umum sekali, bahkan di kalangan anak SD saja mereka sudah pakai. Tapi kan KKA kan tidak berbicara cuma hanya Iya. kecerdasan artifisialnya, tapi kan ada coding untuk bahasa pemrogramannya itu. Ya kalau untuk bahasa pemrograman kan tidak harus mereka belajar semua, apalagi belajar secara mendalam, kan tidak mungkin. Mungkin bahas itu soal kulit luarnya saja. Kalau di fase F nanti kan mereka bahasa pemrogramannya sampai ke PDO nih. Oke. Menurut Pak Saka bisa nggak sih untuk diterapkan di fase F ini? Untuk PDO kalau memang harus sampai membuat aplikasi tidak? Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin atau tidak bisa? Tidak bisa, tidak mungkin dan tidak bisa itu sama kan? Beda ya. Ya, mungkin kalau tidak bisa berarti dia benar-benar sudah Sebenarnya bisa. masih ada siswanya. Tapi kalau mau kita bicara secara umum, sulit. Kenapa? Karena mereka satu, mereka tidak punya basic algoritmanya dulu. Karena Tapi basic ini fase F kan? enggak dong, karena kan kita mau kalau kita mau bahas soal pemrograman nih, kita bahas soal bahasa pemrograman juga. Ibaratnya nih, anggaplah kita bahas bahasa umum. Anggaplah seorang siswa itu dia minimal harus belajar bahasa yang baru untuk bisa bikin program. Nah itu kan nanti kita butuh proses lagi. Jadi waktunya habis untuk anak-anak dia belajar bahasa pemrograman itu sendiri. Jadi alangkah bagusnya memang kalau memang kita mau bahas PDO-nya itu, kita bahas mungkin lebih ke dia punya diagram alurnya kah, dia punya struktur kah. Berarti Intinya untuk menghasilkan kontribusinya program, saja. untuk menghasilkan program Kalau untuk jurusan lain sulit. sulit karena Ya. tidak ada dasar. Ya, tidak ada dasar, Berarti- terus tidak semua. Berarti kalau mereka semua. punya dasar, misalnya nih kita sudah mengajarkan mereka dari fase E-nya. Cukup nggak? Kalau misalnya contohnya nih mereka sudah dapat dasarnya, kita terapkan 1 tahun itu untuk mereka belajar dia punya alur, belajar dia punya kode dasarnya dari fase E-nya. Di fase F-nya mereka memungkinkan nggak untuk jadi sebuah aplikasi? Kakak berapa JP? 2 JP, 4 jam 1 minggu. Sebagai guru produktif, mengajar 2 JP untuk pemrograman, untuk kita bikin program, cukup nggak? Kalau pribadi nggak cukup. Jadi menurut Pak Saka untuk di jurusan lain sangat tidak mungkin. Iya. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang mengajar kecerdasan artifisial. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan manusia untuk memimpin daerah kecerdasan artifisial. Di era kecerdasan artifisial, tugas kita bukanlah mengajar siswa untuk menghafal jawaban, tugas kita adalah mengajar mereka cara bertanya yang tepat. Saya Aderiani Wahyuti, saya mempersiapkan talenta digital yang tidak akan tergantikan oleh kecerdasan artifisial. Saya guru transformatif, terima kasih.